Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di minggu terakhir tahun ini, Desember. Beberapa 2 hari lagi kita akan menyambut tahun yang baru 2025. Saya harap hadirat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari percaya apapun yang terjadi nantinya di 2025, Tuhan akan tetap selalu bersama dengan kita. Tuhan akan selalu berada di samping kita, menuntun jalan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Dengan penuh kerendahan hati kami memasuki hadirat-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi kami, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan. Taburkan benih-benih yang baik dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, Bapa. Dan kiranya biarlah pada ibadah pada pagi hari ini Engkau menyertai jalannya, Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah hanya hadirat-Mu saja yang memenuhi tempat ini, Tuhan. Persiapkan ladang hati kami untuk menerima firman nantinya, Tuhan. Sehingga kami mampu, Tuhan Yesus, bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Di hadirat-Mu ada
Mari kita masuk ke hadirat Tuhan saat ini. Pribadi lepas pribadi, mari berkoneksi dengan Dia, Bapa kita yang ada di surga. Mari kita curahkan segala isi hati kita yang tidak bisa kita utarakan di hadapan manusia. Mungkin segala kegentaran kita, segala ketakutan kita, bahkan mungkin segala pertanyaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita cari wajahnya, kita cari jawabannya di dalam hadiratnya pada pagi hari ini. Shana Muryana,
lagi menguatkan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan terus menjejakkan kami kepada harapan Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami, Engkau segarkan jiwa kami kembali pada pagi hari ini. Biarkan kami Tuhan siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Sebentar musiknya. Yang siap katakan amin. Tante-tante sekarang. Drumnya agak slow. Tante-tante ayo suaranya dong. Aku tahu tante-tante semangatnya luar biasa. Yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak bergirang pada pagi hari ini. Di dalam kesesakan Kau beri kelepasan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak menyingkirkan, selalu kegelapan. Kuasa pagi pun meredakan, membawa damai sukacita. Kau tak ubahkan harapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau tak ubahkan harapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun meredakan, membawa damai sukacita. Kau telah ubahkan harapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan harapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan kata menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan amin menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan harapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan harapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Amin. Siapa yang percaya bahwa ratapan kita akan diganti dengan tarian oleh Tuhan? Siapa yang percaya lambaikan tangan, tepuk kanan kiri, depan belakang. Tuhan mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Menjadi saksi iman melalui pujian.
Tuhan, Engkau ku sembah.
Tuhan. Saya memilih lagu ini karena sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru. Banyak sekali orang-orang, para ahli yang mengatakan bahwa tahun depan bukanlah tahun yang bagus secara ekonomi, finansial, dan berbagai hal lainnya. Mungkin bencana alam, mungkin dan sebagainya. Tapi mari kita taruh harapan kita di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai langkah kita. Apapun yang terjadi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama matahari masih bersinar di atas kepala kita, itu berarti hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk ke lagu ini. Aku takkan hari esok, namunlah aku tetap bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang.
Kami percaya Tuhan akan kuasa penyertaan-Mu. Waktu tahun 2024 kami masuki sampai kami akan mengakhirinya kurang 2 hari lagi. Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dan dalam perlindungan-Mu. Kami percaya saat kami memasuki tahun 2025 juga sekalipun Tuhan, Engkau tetap beserta kami. Engkau Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan Allah kami yang baik dan selalu tepat pada waktu-Mu Engkau menyediakan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Bapa, kami percaya janji-Mu, kami percaya berkat-berkat daripada firman-Mu Tuhan, daripada perkataan-Mu Tuhan, yang akan mengubah dan memulihkan keadaan kami. Kami percaya hanya kepada firman-Mu. Kami tidak mau percaya apa kata dunia. Kami tidak mau percaya apa kata keadaan. Tapi kami mau percaya kepada kuasa firman-Mu yang sanggup melepaskan. Oh, mengubah, memulihkan, menyembuhkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu yang terakhir tahun 2024 ini. Kami mau menerima yang terbaik daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin. Biarlah kami selalu ingat dan kami pegang Tuhan akan janji firman-Mu ini. Terima kasih, berbicaralah melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Biarlah kiranya hanya perkataan-Mu saja yang akan hamba-Mu ucapkan. Biarlah pikiran dan hikmat-Mu saja yang Kau letakkan, Kau taruh di dalam hati pikiranku Tuhan. Supaya setiap firman-Mu yang boleh dikeluarkan, yang akan disampaikan, semuanya menjadi berkat, menjadi kelepasan dan memberikan kami sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pegang janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri, mari kita mau angkat Alkitab kita. Sekali lagi kita akan deklarasikan sama-sama supaya apa yang menjadi firman Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Amin. Yuk kita angkat Alkitab, kita katakan, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan kepadaku. Aku mendapatkan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Aku dapat melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Aku memperkatakan firman Tuhan dengan berani. Pikiranku terjaga, hatiku siap dibaharui, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, pagi hari ini adalah minggu yang terakhir tahun 2024. Saya bertanya-tanya sebelumnya kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan di hari minggu yang terakhir ini sebelum kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2025. Tetapi firman Tuhan katakan, saya mau diberkati dari perkataan berkat di dalam Ulangan 28. Dan yang terutama adalah tentang keluar dan masuk. Seringkali saya membaca ayat ini tapi ya mungkin saudara juga ya kalau kita membaca ayat yang nanti kita akan baca di dalam Ulangan 28 itu, kita pasti akan banyak enggak ngerti apa sih diberkati keluar dan masuk gitu ya. Apa sih artinya keluar dan masuk itu? Apa artinya gitu ya toh. Nah hari ini Tuhan membukakan rahasia firman-Nya tentang berkat keluar dan masuk. Ya, oleh sebab itu saya kasih judul Blessed Coming and Going. Jadi diberkatilah engkau pada waktu kamu keluar dan diberkatilah kamu pada waktu kamu masuk ya. Kalau coming itu berarti masuk, going itu keluar, boleh dibolak-balik sama saja. Artinya tetap Tuhan memberkati keluar kita, masuk kita. Amin. Coba kita buka di dalam
Ulangan 28 ayat 6 dan 7. Ulangan 28 ayat 6 dan 7. Tadi PowerPoint-nya sudah ya? Sudah di-set ya? Sudah ya? Oke. Buka dulu di TB Ulangan 28 6 sampai 7. Ulangan 28 6 sampai 7 ya. Kita baca sama-sama ya. Karena cuma 2 ayat. Ulangan 28 ayat 6, 1, 2, 3. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Nanti kita mau bahas apa arti daripada keluar masuk. Sebetulnya saya ada sekitar 5 poin saudara ya tentang keluar masuk. Tapi saya akan membagikan hari ini 3 saja. Mungkin nanti saya akan persiapkan lagi yang 2 karena cukup panjang. Nah yang pertama adalah blessed coming and going. Baca lagi di dalam Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8. Dua, tiga. Tuhan, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan memberkati keluar masuk kita. Kita keluar diberkati, kita masuk diberkati. Nah saudara, apa arti rohani daripada keluar dan masuk ini? Ya, coming and going, coming in and going out. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya coming in itu masuk, going out itu keluar. Ya, jadi kita diberkati di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, di dalam kita lihat, coba PowerPoint-nya, keluar yang pertama adalah saya mendapatkan bahwa seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Poin yang pertama. Kok udah bisa? Yang pertama, poin yang pertama, bawah sendiri. Ini susunannya tadi agak ini kebalik ya. Tolong itu pasti pencetannya salah, jadi makanya saya nggak bisa. Yang pertama adalah keluar dari Mesir seperti bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Loh, kok enggak tahu? Musa yang ngerti Pak Gembala aja. Pak Gembala ngasih kerepean. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kemana? Tanah perjanjian yaitu Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya yaitu Israel. Pada waktu itu Israel sempat tinggal di Mesir, tetapi begitu Firaunnya ganti, ya, tidak lagi ada pada zamannya Yusuf sudah mati, maka Israel dijajah sebagai budak di Mesir, ya, sekitar 400 tahun kalau nggak salah, dijadikan budak, saudara, ya. Dan mereka hidup sangat menderita. Tetapi mereka dikasih tanah tersendiri untuk tinggal, yaitu di tanah yang namanya Goshen. Ya. Tetapi agak terpisah dari kerajaan Mesir, ya, Firaun. Tapi tetap dalam wilayah Mesir.
mereka dijadikan budak ya untuk bikin batu bata, batako ya dari jerami. Pada waktu itu dari jerami tanah liat ya. Mereka harus ngolah, harus bikin, harus untuk mendirikan patung-patung atau dan juga piramida daripada Mesir ya. Nah, keluar masuk ini yang pertama artinya Tuhan ingin mengangkat umatnya keluar dari tanah perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Di dalam arti rohani bagi kita, buat kita saudara, kita mau diangkat oleh Tuhan, dikeluarkan dari kehidupan dosa. Keluar dari kehidupan dosa. Jangan mau diperbudak oleh dosa terus. Saudara jangan jadi orang Kristen sebelum Kristen berdosa. Ya wajar yang enggak ngerti. Begitu sudah jadi Kristen, belajar firman Tuhan, ngerti Alkitab, ngerti isi firman Tuhan. Masih terus jatuh dalam dosa yang itu terus. Ya konyol saudara. Ya toh. Harusnya bertobat, keluar dari perbudakan dosa. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Keluar dari kebiasaan lama, kehidupan yang lama. Lalu kemudian bersiap untuk masuk mengikuti akan perjanjian Tuhan. Yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi mari kita pada waktu kita keluar, Tuhan memberkati kita. Seperti bangsa Israel begitu dikeluarkan dari Mesir, itu mereka diperlengkapi loh sama Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dengan berbagai barang-barang materi-materi dari Mesir. Jadi mereka pada waktu keluar dari Mesir itu ya, kan itu sebelumnya ada tulah-tulah toh, ya kan. Nah, sampai 10 tulah. Itu mereka begitu keluar, itu mereka itu sampai disangoni, sudah keluar, udah keluar. Kamu bikin malapetaka di sini. Semuanya anak sulung pada mati semua. Ayo, sudah keluar. Ya udah sini disangoni. Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk nyangoni bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Ya, disangoni harta, emas, nggak tahu mungkin uang atau mungkin juga makanan-makanan. Mereka mungkin juga ternak-ternak. Ya, disangoni sehingga mereka itu keluar semua dari Mesir sekitar mungkin 3 juta orang. Tidak sedikit loh saudara. Itu kira-kira sama rakyat kota Tuban enggak tahu banyak mana. Jadi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Hanya dengan tangan Tuhan. Hanya dengan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan menuju ke padang gurun ya. Putar. Sebetulnya tidak perlu putar-putar terlalu jauh. Tetapi memang Tuhan sengaja membuat mereka berputar. Untuk mengapa? Menguji proses hati. Nah kita ini saudara, usia kita ini berapa lama tuh saudara? Paling enggak sampai 150 tahun ya. Paling banyak ya ada yang 100 lebih ada ya. Kemarin siapa itu ya, ada juga berita orang dari mana gitu meninggal di usia hampir 130 kalau enggak salah. Itu orang terkuat ya di dunia dikatakan. Usianya hampir 130-an. Itu saudara enggak sampai 150. Nah, ini kita tuh diajar Tuhan muter-muter seolah-olah seperti muter-muter di dalam dunia ini. Benar enggak? Ya, lahir, lalu kemudian dewasa, ya sekolah, lalu kemudian kerja, habis kerja kawin, ya berumah tangga, lalu kemudian punya anak, setelah itu terus menghidupi anak keluarga. Nah itu kan
sampai akhirnya meninggal, dipanggil Tuhan. Sepertinya kalau kita memikirkan kita tidak hidup dalam bergaul, berjalan dengan Tuhan, itu monoton. Kehidupan seperti itu monoton, saudara. Benar gak? Sangat membosankan. Ya cuman gitu aja kehidupan manusia, tidak ada apa-apanya. Nah, Tuhan ingin kehidupan manusia yang sudah ditebus, dikeluarkan dari dosa, dikeluarkan dari perbudakan. Engkau mengalami proses, mengalami dimurnikan oleh Tuhan. Kau mengalami dimuliakan oleh Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Jadi supaya kita ini mengalami satu kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Yang mau katakan amin. Supaya apa saudara, hidup kita tidak monoton. Jadi kita menghadapi masalah demi masalah kalau kita ada hubungan dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita maju, kita berperang, kita melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan mengalami kejutan-kejutan di dalamnya. Amin. Kita mengalami banyak mujizat-mujizat. Sesuatu hal yang membuat kita takjub, yang membuat kita heran, yang membuat kita memuliakan Tuhan. Bisa mengerti, oh aduh jalannya Tuhan luar biasa. Nah itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sambil kita juga mengalami proses. Sambil kita mengalami yang namanya dibarui dari sehari ke sehari. Seperti tadi kata pujian, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu tujuan Tuhan memang. Dalam kita diangkat dari dosa, diangkat dari lumpur dosa, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah tujuan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengikuti rencana Tuhan, mau mengikuti pikiran Tuhan, jalannya Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita pada waktu kita keluar dari dosa. Keluar dari kehidupan lama kita. Kita berhenti tidak lagi berbuat seperti apa kata dunia. Tetapi kita mulai melangkah, Tuhan memberkati. Sampai engkau masuk ke dalam satu perhentian di dalam Tuhan juga. Engkau diberkati bahkan kekal, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Amin. Nah itu yang artinya keluar masukmu diberkati Tuhan. Keluar dari kehidupan dosa, masuk dalam perjanjian Tuhan. Keluar dari tahun 2024 yang penuh dengan kelemahan-kelemahan, jatuh bangun di dalamnya. Mari kita masuk di dalam ke tahun 2025 yang akan datang 2 hari lagi, kurang 2 hari lagi saudara. Ya, itu kita masuk juga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita benar-benar selalu disertai Tuhan. Saudara, tahun-tahun lalu seringkali kalau kita mau ganti tahun kan selalu ngomongannya apa? Tahun depan belum tentu tahun yang baik. Ada banyak suara-suara, ada banyak sekali pendapat-pendapat, juga ramalan-ramalan katanya yang tahun sulit, susah, makin susah, lebih susah, lebih susah. Tetapi buktinya sampai hari ini kita mengakhiri tahun 2024 kita baik-baik saja itu. Amin. Mungkin kita mengalami krisis, mungkin kita mengalami yang namanya kemacetan atau mungkin krisis ekonomi dan keuangan. Tetapi buktinya kita tetap baik-baik saja sampai hari ini semuanya terhandle. Amin. Itu semuanya adalah penyertaan Tuhan atas kita saudara. Bukan kuat dan gagah kita, amin. Tapi karena kuasa Tuhan menyertai kita. Asal kita tidak pernah menyangkal akan firman-Nya. Kita tidak pernah menyangkali iman kita kepada Dia. Dia satu-satunya kekuatan kita yang menopang. Dia satu-satunya yang sanggup meneruskan, melanjutkan panggilan kita sampai akhir. Amin. Itulah yang menjadi keluar masuk kita diberkati Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, gak usah dibuka, saya percaya saudara sudah hafal bahwa dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, ya. Untuk engkau diangkat, dikeluarkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi saat kita memang dikeluarkan oleh Tuhan dari gelap, itu engkau pun disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada penyertaan Tuhan, saudara. Ya, walaupun air mata, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan dijadikan Tuhan makin kuat, makin mengerti. Oh, jadi maksudnya Tuhan tuh gini. Oh, Tuhan tuh membentuk aku, karakterku ini loh ternyata. Supaya aku ini lebih sabar, lebih tekun, lebih setia dalam segala dan berbagai masalah dan keadaan. Amin. Karena orang yang tekun dan setia itu tidak bisa digantikan dengan apapun, saudara. Ketekunan dan kesetiaan itu mahal sekali, sangat mahal. Tidak bisa dibayar dengan harta apapun, berapapun juga uang di dunia ini. Karena kesetiaan dan ketekunan itu berbicara tentang waktu, berbicara tentang proses, berbicara tentang pengorbanan di dalamnya. Ya korban materi, ya korban perasaan, ya korban pikiran, ya. Korban apalagi daging ini harus dimatikan untuk bisa ikut akan kehendak Tuhan. Jadi tidak mudah, makanya mahal. Jangan meremehkan tentang kesetiaan dan ketekunan. Karena orang yang setia dan tekun itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan langka. Akhir zaman ini langka, saudara. Orang cenderung tidak setia baik kepada pasangan maupun juga kepada saat ini keluarga, kepada gereja. Keluarga ini banyak sekali mengalami broken home. Semakin tahun semakin tambah banyak, makin tinggi. Kalau tidak percaya saudara tanya sama kantor agama atau KUA atau apa itu loh saudara, ya. Wong gereja aja banyak, apalagi mereka yang tidak ngerti kebenaran. Wah, luar biasa, sangat marak sekali. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar untuk kita tetap tekun sampai masuk kepada perjanjian Tuhan sampai kekal. Amin. Coba kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan mengangkat kita, menuntun kita keluar dari perbudakan dosa, ya, ke satu negeri perjanjian. Hidupmu tidak lagi berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Taurat tertulis, tetapi perjanjian kekal, perjanjian dengan darah anak domba Allah, darah Yesus, the great covenant. Ya, jadi tidak lagi kepada testamen atau perjanjian,
tetapi kepada covenant perjanjian yang lebih kekal, yang hubungannya itu dengan nyawa. Kalau cuma tertulis dirobek sudah batal. Tapi kalau dengan nyawa itu mengandung yang namanya kalau saudara ngikuti ya saudara diberkati, kalau tidak saudara dikutuk, kena kutuk. Jadi makanya berkat dan kutuk itu bisa kita alami. Tinggal saudara mau milih yang mana. Tetapi firman Tuhan katakan pilihlah berkat. Jangan milih kutuk supaya engkau hidup. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah bilang ikuti berkat, maka ikutilah perjanjian Tuhan. Yaitu firman-Nya. Firman yaitu Yesus yang jadi manusia. Firman jadi manusia yaitu Yesus. Kita melekat pada Yesus, percaya beriman kepada Yesus, kepada firman-Nya, pada cara-caranya yang menuntun kita. Maka kita pasti akan mengalami yang namanya berkat, keuntungan, mujizat, pemulihan, kesembuhan, segala yang terbaik sampai hidup di sorga kekal selama-lamanya. Amin. Jadi dikatakan bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Seperti Tuhan melepaskan Israel dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Masuk ke negeri yang baik dan luas. Tidak cuma baik, luas, tapi juga berlimpah-limpah susu dan madu. Itu tujuan Tuhan. Keluar masukmu diberkati. Yang pertama. Ya. Coba kita lihat. Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Sebenarnya ini ada lagunya, tapi pemusiknya mana? Pemusiknya paling enggak siap ya. Yang bisa paling cuma Pak Idong. Lagu ini ada lagunya, Mazmurnya ada lagunya saudara. Dulu pernah saya nyanyikan di kurnya Beware ya. Jadi yuk kita baca ayat 1. Nyanyian ziarah, judulnya Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi mata kita tertuju kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami yang namanya kekuatan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya hidup dalam perjanjian Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi layangkan mata kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, dari mana datang pertolonganku? Ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada satu pengharapan, ada suatu keyakinan bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan, tidak kepada yang lain. Berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Supaya apa? Supaya waktu engkau keluar, engkau mengalami penyertaan Tuhan. Itu berkat, penyertaan Tuhan itu berkat saudara. Dan masuk ke tanah perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Hidupmu diberkati, dibuat berhasil, dibuat mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi tetap saudara, kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh berpikir, kalau gitu ikut Tuhan pasti hidupnya enak, kaya raya, ya toh. Istilahnya orang Jawa, kere munggah bale.
Tidak seperti itu, saudara. Maksudnya kita mengalami mujizat demi mujizat itu seperti yang Tuhan lakukan untuk kita, bukan karena kita itu minta setiap hari Tuhan kirimkan mujizat yang spektakuler. Tuhan, duitku nggak ada, isi dompetku Tuhan. Saat ini juga dalam nama Yesus penuh. Itu namanya lah sulapan, saudara. Nyuruh-nyuruh Tuhan kayak tukang sulap. Tidak seperti itu. Kita mengalami kehidupan yang limpah. Yes. Limpah itu artinya saudara jadi berkat. Amin. Caranya Tuhan aneh memang. Katanya Tuhan mau memberkati aku. Kok aku malah disuruh ngasih? Justru dari engkau menabur maka engkau diberi. Engkau memberi, engkau diberi. Amin. Engkau menjadi saluran berkat itu artinya engkau diberkati oleh Tuhan. Benar enggak? Kita cuma saluran, selang. Selang kalau enggak ada airnya. Jadi apa? Ya enggak jadi apa-apa. Enggak nyalurkan apa-apa kok. Lah airnya dari mana? Ya dari sumber, dari kerannya. Kerannya siapa? Tuhan. Jadi kalau kita jadi saluran itu artinya kita dulu diberkati. Amin. Sehingga kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi mari kita mau ubah pola pikir kita. Kalau saudara jadi saluran berkat, itu artinya saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya kalau misalnya, aku cuma ngasih sedikit kok, 10.000, 20.000, 100.000, misalnya segitu saudara. Di mata Tuhan berapapun itu limpah, artinya engkau diberkati. Nah tinggal kita responnya, mengucap syukur apa enggak? Kalau kita bisa mengucap syukur, maka engkau akan terus dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Amin. Memang pikiran Tuhan beda dengan kita saudara, sangat beda. Enggak bisa disamakan, kita enggak bisa merintah Tuhan. Karena Tuhan namanya Tuhan, itu di atasnya Tuhan. Kita ini cuman, umat kita ini cuman istilahnya hamba. Kita ini cuma sekedar anak yang selalu berada di bawah pimpinan, di bawah gemblengan, ya, di bawah pengajaran, di bawah otoritas. Kita tidak bisa, saudara. Lalu kita mau menerjemahkan firman Tuhan semau-mau kita. Semua misalnya kita butuh duit, kita orang enggak punya. Lalu kemudian setiap firman Tuhan ngomong berkat, mesti pikiran berkat itu uang. Ngomong soal berkat, mesti pikirannya berkat itu uang. Misalnya ngomong apa, engkau akan dilimpahi apa yang tidak engkau pernah pikirkan, semuanya disediakan, pikirannya duit terus. Enggak bisa gitu. Saudara harus ngerti jalan firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita beribadah, kita kebaktian, saatnya kita belajar mengenali pikirannya Tuhan. Amin. Supaya kita tidak tersesat, saudara. Jadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, keluar masuk kita pasti diberkati. Haleluya. Amin. Ya, jangan kayak Israel ya saudara. Israel, saya kasih tahu, Israel keluar dari Mesir diberkati. Tapi cuma sampai keluar aja, tidak sampai masuk. Jadi Israel itu yang masuk ke tanah perjanjian, itu semuanya adalah generasi berikut, bukan yang keluar dari Mesir. Yang keluar dari Mesir cuma 2 yang masuk Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Cuma 2. Luar biasa toh. Jangan kayak Israel saudara. Keluarnya diberkati tapi masuknya tidak diberkati. Alias tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena hatinya tidak percaya.
Ya. Nanti saya akan bahas di situ. Mengapa sampai hanya Yosua saja dan Kaleb yang mengalami keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat ya di dalam Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Hati-hati. Dosa bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan siapapun, sampai hewan peliharaannya, anjingnya, kucingnya disalahkan semua. Gara-gara kamu, ya. Jadi tidak pernah nunjuk dirinya. Apa maksud Tuhan ini atas hidupku itu tidak pernah dipikir. Hanya orang lain salah ini, gara-gara ini. Ya. Lalu kemudian apa? Ngomel bersungut-sungut. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Cuma 2. Musa aja enggak masuk. Cuma lihat dari jauh. Karena apa? Musa gagal pada waktu dia di Mara itu marah-marah. Mara artinya pahit. Mara, Musa marah-marah. Ya. Jadi itulah yang dikatakan, makanya Tuhan tidak berkenan. Tapi bukannya berarti Musa tidak diselamatkan. Tidak saudara. Dia tetap dikatakan mayatnya tapi tidak ditemukan. Ya jadi tidak tahu apakah dia menghilang tiba-tiba diangkat Tuhan. Tetapi pokoknya dia mayatnya tidak ditemukan. Ya. Tapi cuma dia secara jasmani tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, lihat saudara. Lalu kemudian loncat ayat yang ke-33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu anak-anaknya, generasi anak-anaknya. Ya. Yang 20 tahun ke atas tuh mati semua, habis di padang gurun. Ya enggak tahu mungkin di entup sama kala jengking, apa digigit ular atau mungkin mati kena badai, pasir atau mungkin kepanasan dan sebagainya. Ya, enggak tahu, pokoknya mereka tuh mati semuanya. Yang masuk cuma generasi anak-anak yang lahir di padang gurun. Yang lahir di padang gurun. Masuk ke tanah Kanaan, tapi dikatakan sebagai akibat dosa orang tuanya. Maka dikatakan zaman Taurat dulu ya saudara, itu jadi dosa itu merembet. Orang tua dosanya ditanggung anak. Ya nanti anaknya kalau tidak bertobat ya ditanggung lagi sama keturunan berikut-berikutnya. Jadi Taurat itu memang hukum Taurat itu sangat-sangat kejam. Membuat nasib manusia tidak bisa berhenti dari dosa. Tidak bisa berhenti dari kutuk. Makanya dikatakan anak-anakmu akan mengembara, jadi masuk tanah Kanaan tapi sebagai penggembala di padang gurun. 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan.
Yang tidak setia orang tuanya tuh, tidak setia. Sampai bangkai-bangkainya habis di padang gurun. Ini perjanjian. Karena Tuhan marah dengan Israel. Ya, jadi istilahnya kayak dikutuk seperti itu. Ayat 36 sampai 38. Ayat 36 lompat. Ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, pada waktu mau masuk tanah Kanaan, Musa disuruh Tuhan pilih 12 orang. Dari setiap suku satu orang. Kan 12 suku Israel. Satu orang satu. Ya, sampai 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan. Yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungguh-sungguh. Jadi orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang balik ke Musa. Laporan, oh di sana itu ternyata negerinya gini. Nah itu yang diucapkan oleh 12 pengintai. 12 pengintai itu termasuk Yosua dan Kaleb. Jadi yang 10 menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa. Karena apa? Karena menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. 37 coba, next. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Langsung mati loh saudara. Terus, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Hati-hati dengan mulut. Saudara kalau tidak bertobat, pertama mati rohani. Lama-lama mati tubuh. Tubuh ini maksudnya mati itu maksudnya gini saudara. Kena penyakit, bisa kena celaka, bisa. Bahkan secara jasmani pun mati beneran bisa saudara. Ya. Bahkan sampai mati kekal, ngenes. Tetapi dikatakan 10 itu mati karena menyampaikan kata-kata busuk tentang negeri Kanaan. Itu negeri tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dimiliki, untuk menjadi warisan Israel kepada dari Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa dikata-katain? Oh itu ya memang subur, memang subur. Tapi orang-orang di situ tuh raksasa. Nah itu nanti saya mau jelaskan. Tentang keluar masuk itu bicara tentang berperang, saudara. Ya, keluar masuk itu bicara tentang berperang. Itu nanti saya poin yang ketiga, ya. Jadi ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Diulangi lagi. Hanya 2 orang. Ya. Jadi mereka bisa masuk ke tanah Kanaan diberkati Tuhan. Lalu kemudian dikatakan bahwa kita lihat coba buka di PowerPoint. Di dalam Bilangan 32 ayat 12. BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya tulis semua orang kena hukuman itu kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas. Dan Yosua anak Nun. Karena mereka berdua tetap setia kepada Tuhan. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan karena mereka sepenuh hati ikut Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia Masa Kini ada bagus. Tetap setia kepada Tuhan. Jadi perkataan mulut mereka tidak hanya positif, tetapi mereka juga tetap setia mengikuti Tuhan. Ya. Coba saya mau buka lagi di Bilangan 32 ayat 11 The Message Version. Ya. Bilangan 32 ayat 11 saya baca dulu yang terjemahan baru Indonesia, ya.
bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam ayat 11, they will never get to see it. None of those who came up out of Egypt, who are 20 years and older, usia 20 tahun bahkan ke atas ya older, will ever get to see the land. Tidak bisa, tidak akan melihat the land, tanah perjanjian that I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. They weren't interested. Kenapa? Tidak sepenuh hati dikatakan. Mereka, they were not interested. Mereka tidak tertarik in following me. Ngikut Tuhan, tidak tertarik. Their hearts weren't in it. Tidak, hati mereka tidak kepada perjanjian Tuhan. Jadi mereka tidak interest, tidak tertarik. Seringkali kita ini saudara, kalau sudah kecewa ikut Tuhan, ada banyak masalah, diomongi firman Tuhan, diomongi apa? Bendal, bener gak? Wes ngerti, itu artinya tidak tertarik. Wes ngerti. Sabar ya, aku wis gak sabar meneh, aku wis terlalu sabar. Dan namanya sabar tuh ya tuwerus katanya Pak Gembala sak mateke. Tapi dikatakan tidak interest itu, diomongi kayak gimana? Aku wis terlalu sabar ya, aku jenenge saya gak sabar. Orang seringkali ngomong aku wis terlalu sabar, aku terlalu baik wisan. Lalu kemudian apa? Diomongin lagi ya. Firman Tuhan bilang ampuni, ampuni. Ya tak ampuni, pokoknya asal dia berubah. Lah yang bisa merubah manusia itu siapa? Orang manusia sendiri, dirinya dia sendiri aja belum tentu bisa mengubah hidupnya, hatinya sendiri kok. Ya kita saudara yang harus berubah. Mau ngampuni, nah itu berubah. Dari benci kepada ngampuni. Dari marah kepada sabar. Dari tidak bisa terima, jadi mau menerima. Itu orang yang interest dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak tertarik dengan firman Tuhan, saudara, bahaya. Keluar masukmu tidak akan menerima berkat daripada Tuhan. Hidupmu, aspek kehidupanmu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kepahitan, kecewa, itu terus mengakar. Dari hati sampai kepada semua aspek kehidupan kita. Karena kebencian, kemarahan, iri hati, perkataan busuk itu nular. Jadi otomatis apa? Semuanya mengandung kutuk. Diri sendiri terkutuk, kena penyakit dan sebagainya. Orang lain di sekitar kita juga kena kutuk. Ada kebencian, kemarahan, mereka marah sama kita juga. Ya toh? Lalu kemudian dari di pekerjaan, wes kayak ngene toko sepi. Wes kayak ngene sak tutup ae. Bangkrut suwe-suwe kayak. Nah, itu perkataan busuk. Yang terus kita ucapkan lama-lama aspek kehidupanmu semuanya kena kutuk. Engkau tidak lagi ingat pada perjanjian Tuhan. Bahwa Tuhan memberkatimu, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, hati-hati ya dengan kuasa perkataan. Perkataan mulut ini ada kuasanya, ya.
Kalau kita ini enggak tertarik dengan firman Tuhan, seringkali makanya apa? Enggak mau terlalu mendengarkan, wis ngerti, ngantuk, ya toh, angop, lalu kemudian apa? Cari yang lain, ya, buka HP, Snapchat atau mungkin apa, ya, Tokopedia, Shopee, ya, untuk apa? Cari yang lain, tidak interest, tidak tertarik dengan firman. Itu sudah tanda-tandanya, ya. Coba beda dengan Yosua. Yosua dan Kaleb itu perkataannya penuh dengan iman. Dia percaya akan janji Tuhan pasti digenapi. Coba dibuka Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba, coba lihat. Tadi kan kalau yang 10 orang tuh berkata-kata busuk, kata-katanya penuh ketakutan, menakut-nakuti, ya toh. Tetapi lihat Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Ini loh, orang yang belum maju berperang tapi sudah optimis. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini orang yang ngerti perjanjian dari Tuhan tidak mungkin batal. Amin. Firman Tuhan tidak akan batal, firman Tuhan tidak akan gagal. Amin saudara. Yang seringkali menggagalkan itu siapa? Pikiran kita, perkataan kita sendiri. Itu, saya pun belajar saudara. Mari masuk tahun 2025. Mulai lebih lagi percaya kepada firman Tuhan. Amin. Lebih lagi percaya kepada kuasa perjanjian firman Tuhan. Coba ayat yang pasal 14. Pasal 14 ayat 7. Bilangan pasal 14 ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini perkataannya Yosua. Lalu ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini orang yang berpegang pada perjanjian firman Tuhan. Ayat 9. Hanya ngerti dia batas-batasnya. Ngerti bagian-bagian yang harus dilakukannya. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka, lanjutkan saudara, akan kita telan habis. Lalu apakah mengandalkan kekuatan sendiri? Tidak. Dia katakan apa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Ini loh perkataan orang yang ada iman. Belum perang, belum tahu mau menang siapa. Tapi dia bisa optimis, dia bisa dia tidak lihat keadaan. Kalau kita lihat keadaan saudara, ngawur ae nekat yo kon yo. Nekat kowe yo, ape mati kowe. Ngawur ae. Ojo sembarangan loh ya, ojo gugah macan turu dan sebagainya saudara. Belum apa-apa takut, dibatasi sendiri. Tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Tidak lagi lihat perjanjiannya. Sehingga apa? Seringkali kita jadi pesimis. Wes sembuh. Itu loh saudara, nggak ada satu gairah. Makanya perkataannya jadi negatif terus. Akhirnya jadi yang negatif. Terus akhirnya ngomong apa? Melok Yesus podo ae, uripe susah.
Jare keluar masuk diberkati. Tapi lah saudara sendiri yang membatalkan perjanjian itu. Saudara yang membatalkan perjanjian dengan covenant itu, dengan Tuhan itu, dengan nyawanya. Tidak bisa batal loh saudara. Kalau saudara yang membatalkan, saudara kena kutuk. Saudara otomatis masuk ke dalam golongan kutuk. Tidak kepada golongan berkat. Cuma ada dua, tidak bisa tengah-tengah. Tengah-tengah mana lagi, tidak ada. Ya, beriman diberkati, tidak beriman dikutuk. Orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati, perkataannya pasti positif, tetap percaya. Ya, tidak melihat keadaan karena hidupnya karena melihat dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi hidupnya tidak lagi berjalan karena melihat, tapi karena percaya. Itu mari kita tanamkan dalam hidup kita. Untuk memasuki tahun 2025, biasakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saudara pegang ayat ini, keadaan apapun saudara tidak takut. Amin. Boleh dibilang, oh nanti ini pajaknya sudah mulai loh, ini naik loh 12% loh. Ini dan sebagainya, bakal susah, semua bakal naik semua. Kemarin saya lihat di TV, wortel orang kulaan biasanya bisa dapat 7 kilo atau 7 plastik, 7 bungkus. Ini cuma bisa dapat 4. Harganya pada naik semua, berarti zamannya makin sulit. Percaya bukan karena melihat. Ya, percaya. Bilang kiri kanan, percaya. Masuk 2025 dengan iman. Amin. Yang kedua, keluar masuk dikatakan bahwa jangan seperti pepatah garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Jangan lakukan itu. Keluar masuk dikatakan bahwa apa yang engkau serap, apa yang kau dengar, apa yang engkau terima, apa yang engkau lihat, tontonan apa? Kau mendengar apa? Gosip, mendengar apa? Mendengar perkataan dunia, mendengar ramalan-ramalan, mendengar apa yang di TV, menakutkan semuanya, lalu melihat terus. Lalu kau percaya, maka apa yang keluar dari mulut kita pasti juga hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang membuat kita jadi down. Pikiran kita jadi negatif. Orang lain juga pasti, orang lain lalu juga lemes. Karena apa? Karena perkataan kita, ya seperti tadi Israel. Dia tidak lagi percaya kepada perjanjian Tuhan. Kaleb dan Yosua itu bisa berbicara seperti itu loh saudara. Tetapi yang 10 tidak bisa, akibatnya yang 10 mati. Kita nggak mau seperti yang 10 orang, 10 pengintai itu. Amin. Kita mau seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Amin. Harus saudara. Pegang janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Saya kalau misalnya apa yang saya pikirkan, tidak masuk akal. Saya cuma merem, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa melakukannya. Hanya Engkau yang ajaib. Hanya Engkau yang bisa membuat mujizat. Hanya Engkau yang bisa menjamah. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan. Engkau yang bisa menjadikan semuanya Tuhan diselamatkan. Saya cuman apa yang enggak masuk akal, kalau lihat keadaan, lihat mata, wah enggak mungkin. Tapi saya lihat di dalam mata roh saya, semua keluarga saya melayani Tuhan. Semua keluarga saya sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia. Itu saya pakai mata roh, bukan pakai mata jasmani. Saudara,
Supaya apa? Supaya saya benar-benar mengalami apa yang Tuhan janjikan. Karena memang yang ketiga, keluar masuk berbicara tentang perang. Coba kita lihat. Di dalam Yosua 14 ayat 1. Ulangan 28, 6 sampai 7. Mungkin di itu ada, mungkin ya. Coba saya lupa. Enggak apa-apa. Enggak bisa. Ulangan 28, 6 sampai 7. Itu jangan dipencet apa gitu. Saya biasanya gitu, kalau itu enggak bisa dari sini. Ulangan 28, 6 sampai 7. Ulangan 28, 6 sampai 7. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Coba lihat saudara, ayat 7. Loh, kok bisa langsung juntrungannya bisa ke sini? Bicara tentang apa? Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Mereka datang satu arah kepada kita, menyerang kita, tetapi kalau kita berperang bersama Tuhan, kita itu sebetulnya tidak berperang kok saudara, nanti ada ayatnya. Yang perang itu Tuhan. Kita tuh cuman percaya. Dikatakan Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Memang Tuhan yang membiarkan. Tuhan yang membuat musuh itu menyerang kita. Berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Tetapi dikatakan bisa terjadi ajaib. Mereka satu arah menyerang kita, tetapi kemudian mereka kocar-kacir ke 7 arah. Hebat enggak saudara? Siapa yang merangi? Apakah kita? Bukan, pasti ini Tuhan yang berperang bagi kita, amin. Kalau kita enggak bisa saudara, enggak mungkin. Jadi oleh sebab itu, coba kita lihat Yosua 14 ayat 1, coba dibuka itunya, apa PowerPoint-nya. Yosua 14 ayat 11. Yosua 14 ayat 11. Saya buka di sini FAYH ya. Keluar masuk ini berbicara tentang berperang. 4 di sini kok enggak seberapa ini ya. Yosua 14 ayat 11 FAYH. Tetapi sekarang pun aku masih sekuat dulu. Ini perkataannya Kaleb. Tetapi sekarang pun aku masih sekuat dulu ketika Musa mengutus kita menempuh perjalanan itu. Aku masih dapat berjalan dan berperang sebaik dahulu. Jadi keluar masuk, kalau di dalam coba 14 ayat 11 yang terjemahan baru. Itu dia berbicara tentang keluar masuk saudara, coba lihat. Yosua 14 ayat 11. Yosua 14 ayat 11. Yosua 14. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Keluar masuk berbicara tentang berperang. Keluar dari dosa. Nggak enak-enak saudara. Kita harus berjuang fight. Lawan dosa. Lawan kebiasaan lama. Lawan pikiran dunia. Lawan segala apa yang membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi. Kita pasti menang karena yang menyertai kita Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Jadi keluar masuk itu bicara tentang berperang. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkati. Maksudnya diberkati saat engkau berperang. Siapa sih musuh kita sebetulnya saudara? Sebenarnya musuh kita itu siapa?
manusia? Siapa? Iblis. Bukan darah dan daging. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, setan, iblis, dan juga pikiran kita sendiri yang seringkali, saudara ya, tergoda. Nah, jadi mari kita mau lihat bahwa saat kita berperang, Tuhan memberikan kita kemenangan. Coba kita lihat di dalam PowerPoint-nya, buka lagi. BIMK Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tuhanlah yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Ya, Musa menjawab, jangan takut, bertahan. Bertahanlah. Bagian kita bertahan. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Masalah-masalah yang kamu lihat sekarang tahun 2024 tidak akan kamu lihat lagi. Amin. Tahun 2025 kita menang lawan segala apa yang kita tahun ini hadapi. Saudara, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Hebat Tuhan kita, amin. Kita itu dibuat Tuhan, makanya tema Natal kemarin apa? Jangan takut, aku ini. Tenanglah, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, bertahan berbicara tentang jangan takut. Tetap berdiri. Ya, bertahan itu tetap berdiri, tetap bisa melihat, beriman, percaya, berdoa. Itu bagian kita. Jadi kita tidak perlu merangi atau balas siapa-siapa gitu, tidak perlu saudara. Bagian kita bertahan. Bertahan itu beriman, tetap percaya, andalkan firman, kuasanya, berdoa. Maka kita akan melihat, menerima kemenangan yang tiba-tiba Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Saya kesaksian ya terakhir, saya undang main musik ya. Saya kemarin waktu saya WA-an dengan sepupu saya, itu saya ditanya gini. Kowe nek lagi stres atau tertekan, punya masalah, kamu melakukan apa? Saya bilang, diam. Saya bilang gitu. Kalau enggak bisa tak tangani, enggak bisa tak tegur, enggak bisa lagi tak omongi, saya diam. Dan doa. Saya percaya, diam, enggak usah komentar macam-macam. Yang kedua doa, andalkan Tuhan. Pasti enggak lama Tuhan pasti tunjukkan pembelaannya pada saya. Itu saya ngomong gitu sama dia. Daripada emosi malah nguras energi. Nguras tenaga. Pikiran juga enggak bisa konsentrasi pada hal-hal yang penting. Kalau orang tersebut sangat keterlaluan sekali. Sangat keterlaluan sekali. Sangat membebani saya. Saudara, mempermalukan gereja, misalnya nih ya, ada ya. Maka saya akan ambil sikap seperti Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Coba dibuka 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Ini kalau sudah muntap loh saudara, kalau sudah mentok ya.
Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi menyerahkan tubuhnya kepada iblis itu bukan negatif. Itu artinya punya maksud tujuannya supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi artinya tidak supaya apa? Binasa tubuhnya ini maksudnya gini, ini dalam bahasa terjemahannya sangat terlalu ini. Coba dibuka PowerPoint saya. Saya buka di dalam The Message Bible, ya. Itu bukan dikatakan mati atau binasa badannya. Satu Korintus 5 ayat 5. Oh, ada ya. Dikatakan itu adalah devastation. Saya berarti enggak tulis. Devastation itu artinya gini. Mengalami rasa malu. Jadi diserahkan kepada iblis supaya dia mengalami penderitaan, misalnya mengalami hal-hal yang membuat dia sedih, membuat dia itu mengalami susah, mengalami rasa malu. Jadi bukan supaya binasa mati tubuhnya itu tidak. Tetapi dikatakan devastation itu artinya dia itu supaya apa? Supaya dia merasa malu. Supaya dia mengalami satu keadaan yang membuat dia itu mikir gitu. Sangat-sangat sedih sekali sampai akhirnya bertobat gitu loh saudara. Jadi supaya apa? Kalau dia mengalami keterpurukan secara badan, secara jasmani, secara tubuh, secara jasmani, maka dia akan mengalami kembali kepada Tuhan. Jadi itu yang menjadi cara saya. Kalau saya sudah keterlaluan ya orang itu, maka saya akan istilahnya saya serahkan kepada iblis. Supaya mengalami kepedihan, kesedihan, mengalami rasa malu. Sehingga apa? Dia kembali kepada Tuhan dan mengalami keselamatan jiwanya. Itu yang saya lakukan saudara. Jadi kalau kita mau benar-benar Tuhan yang berperang bagi kita, biarlah kita tetap bertahan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada perjanjiannya. Jangan takut. Amin. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Engkau masuk tahun 2025 diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku ya. Semuanya udah bisa toh? Lagu ini. Yuk. Bagian berdiri yuk, sama-sama. Kita tepuk tangan yuk, haleluya. Tuhan
selesai Tuhan berbicara, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan dimeteraikan dalam setiap hati kami. Kami percaya keluar masuk kami diberkati Tuhan. Kami akan meninggalkan tahun 2024 yang kurang 2 hari lagi. Dan kami akan memasuki tahun 2025 dalam berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan kemenangan di pihak kami. Kami pasti menang, kami pasti oh Tuhan mengalahkan segala masalah apapun juga. Kami percaya bersama Engkau Yesus, Engkau sanggup memeliharakan iman kami sampai pada akhir yang kekal Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus